Jadi seperti ini udah pas 10 ampere menggunakan 6 buah elko, voltase 47. Kalau untuk nilai ya terserah sahabat. Mau yang 80 volt, mau yang 100 volt boleh. Tergantung dari sahabatnya lagi. Jadi buat sahabat-sahabat, seperti inilah rakitan-rakitan sahabat kita yang sudah dikerjakan oleh tidak sembarang orang yang bisa melakukan pekerjaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini saya coba membuat satu konten, ingin mereview sebuah power yaitu yang sudah dirakit sahabat-sahabat kita. Jadi kali ini saya ingin coba melihat di bagian dalam dan ingin mempelajari seperti apa untuk di bagian rakitan sebuah power yang ini. Jadi kebetulan selama saya bekerja di bidang amplifier atau power, baru pertama kali ketemu untuk rakitan para senior kita di luar sana yang seperti itu. Jadi untuk rakitan kali ini mudah-mudahan menjadi pengalaman tambahan untuk bagi saya, barangkali bisa saya ikuti. Kalau memang semuanya normal, semuanya oke, jadi bisa saya ikuti. Kebetulan hari ini saya dapat garapan. Jadi kebetulan hari ini saya ingin mereview sebuah power ini yang akan minta di-upgrade-kan. Jadi power ini minta di-upgrade-kan versinya saya. Tapi sebelum saya upgrade, saya review dulu, ingin melihatkan sahabat-sahabat. Mungkin sahabat-sahabat yang pernah merakit power seperti ini, mungkin ingin berbagi pengalaman seperti apa hasilnya, silakan di kolom komentar. Untuk hari ini kopi kita belum ada, karena saya baru pulang juga dari nyeting di Masjid Al-Halim tadi. Jadi sekarang saya langsung mereview sebuah power yang akan sebentar lagi saya bongkar dan saya upgrade total. Oke buat sahabat-sahabat, kita lanjut ke powernya. Oke buat sahabat-sahabat, jadi sekarang saya sudah berada di depan powernya. Jadi kebetulan power ini menurut saya luar biasa beratnya. Menurut informasi ini menggunakan trapo 2 buah atau menggunakan 2 buah trapo. Jadi untuk di bagian dalam sebuah power ini seperti ini. Nah, jadi menggunakan 2 buah trapo. Untuk di bagian dalam menggunakan trapo 10 ampere dengan voltase yang digunakan yaitu dengan kapasitas volt digunakan saat ini. Sebentar, saya lihat dulu untuk kapasitas voltnya. Ini sangat berat sahabat-sahabat. 47 volt untuk di bagian trapo. Terus di sini menggunakan 1 trapo 6 buah elko, 1 trapo 6 buah elko. Terus di sini ya saya hadapkan seperti ini aja biar sahabat-sahabat bisa jelas kelihatan. Nah, di sini mudah-mudahan saya dapat pengalaman baru. Istilahnya di power ini saya dapat pengalaman baru, apa yang bisa saya contoh di sini mudah-mudahan ada. Jadi di sini untuk di bagian diodanya di sini. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa kelihatan. Untuk di bagian dioda menggunakan dioda kacangan. Jadi untuk per traponya ini menggunakan dioda kacang sebanyak 8 buah. 1, 2, 3, 4. Jadi sistemnya di seri antara min dan plus. Jadi masing-masing menggunakan 4 set
atau 4 buah. Jadi ini untuk dioda menggunakan dioda 5 ampere tapi di sistem paralel. Jadi satu dioda digembar 2. Jadi kurang lebih 10 ampere. Jadi ini untuk dioda di bagian yang terapo ini mungkin, dan ini teraponya yang ini. Jadi seperti ini untuk di bagian dioda. Jadi kemungkinan di sini dapat pengalaman baru lagi untuk saya. Tapi untuk power ini kemungkinan dioda ini tidak saya rubah, tetap saya pakai. Jadi untuk rakitan ini yang bisa merakit seperti ini kalau tidak ditangani oleh orang-orang senior, saya rasa tidak mungkin bisa. Terus di sini ada protektor, yaitu masing-masing. Jadi di sini menggunakan 2 protek. Jadi per mononya ini 1 protek dan di sini 1 protek. Jadi walaupun protek ini sudah stereo, jadi dimonokan aja karena di sini menggunakan relaynya yaitu 5 ampere. Jadi digabung 2 menjadi 10 ampere. Terus di sini ada lagi 1 kipas yang dihadapkan ke bagian kit. Ada 1 kipas, ada 1 kipas di sini. Jadi di belakang ada kipas lagi di bagian dalam, yaitu meniup di bagian dari belakang ke bagian depan sama. Jadi dua-duanya menggunakan kipas masing-masing. Nah, yang ingin saya pelajari di sini ialah untuk di bagian kit ini. Jadi alhamdulillah dapat garapan seperti ini sebagai penambah ilmu untuk saya pribadi, karena di sini untuk di bagian kit draper ini menggunakan SOCL merek Sanjaya. Jadi yang OCL 150 watt. Tapi dimodifikasi. Sekarang saya coba lepas dulu. Kebetulan ini kan mau di-upgrade juga. Saya ambil obeng dulu. Oke, jadi di sini saya ingin memperlihatkan sahabat-sahabat untuk sebuah power. Jadi untuk di bagian kit drapernya ini, jadi di sini menggunakan jengkolan sebanyak 1 set. Barangkali sahabat-sahabat ada yang ingin mencoba merakit seperti ini, ya boleh. Jadi sebenarnya ini aja untuk dipasangi speaker sebenarnya sudah mengeluarkan suara. Kalau speaker yang berwatt kecil, bentar. Jadi ini saya coba lepas. Oke. Jadi untuk di bagian power ini sistemnya kalau saya perhatikan di sini sepertinya di BTL. Nah, seperti ini. Karena di sini ada penghubung antara kit satu dengan kit satunya. Jadi untuk di bagian bawahan tidak ada tambahan komponen apapun kecuali untuk di bagian penjamperan ini menggunakan R2K2. Terus untuk di bagian posisi depan di sini dirubah, dimodifikasi, terus yang menggunakan BD139 ini sudah diganti menggunakan TIP 42, terus yang BD 140 menggunakan TIP 41. Jadi bawaan awalnya ini menggunakan TIP. Terus di sini untuk di bagian elko sudah diganti, terus untuk di bagian R di sini juga sudah diganti, dimodifikasi juga. Jadi seperti ini modifannya. Terus ini sebagai transistor draper menggunakan kit draper 150 watt. Jadi posisinya di BTL. Jadi ini jumperan yang untuk mem-BTL. Jadi untuk di bagian jengkolan ini yaitu MJE 3055 dan 2955 ini sebagai tepannya. Jadi ini sebagai tepannya karena di sini untuk R kapurnya diganti menggunakan R330. Ya, jadi ini sebagai tepannya. Karena untuk di bagian R330 yang bawaan ini sudah tidak dipakai. Jadi power ini posisinya posisi BTL. Jadi buat sahabat-sahabat barangkali ada yang punya kit seperti ini mau mencontoh memodifikasi ya seperti ini modifannya.
Jadi di sini untuk di bagian R penggantian menggunakan 2 watt, yang setengah watt diganti menggunakan 2 watt. Jadi untuk modifikasi seperti ini kalau tidak dilakukan orang-orang berpengalaman saya rasa tidak akan jadi. Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin barangkali mencontoh seperti ini, ya dipersilakan untuk di bagian kit drapernya menggunakan SOCL, yaitu ini bukan SOCL, OCL aja yang 150 watt. Yang memang ini bawaan untuk jengkolannya seperti ini. Tapi untuk di bagian belakangnya tidak ada di modifikasi kecuali penambahan untuk di bagian jumperan ini. Jadi ini sangat berpengalaman sekali buat sahabat-sahabat yang merakit power ini. Tapi sekali lagi saya mohon izin juga, power ini terpaksa saya bongkar atas dasar permintaan si pemilik. Ini sistemnya BTL. Jadi BTL ini walaupun menggunakan kit draper apapun itu sudah pasti panas. Jadi mau diapakan tetap panas kalau untuk BTL. Tapi kalau masalah tenaga biasanya sih memang oke, horek biasanya seperti itu, sepengalaman saya. Tapi tidak tahu juga, kalau menurut pribadi saya sebuah power ini sudah cukup bagus. Untuk di bagian perakitannya, tata letaknya, sistem kerjanya ini cukup lumayan bagus, lumayan rapi. Ya, tapi yang namanya konsumen itu ada aja kekurangan-kekurangan sehingga diantar ke tempat saya minta dibuat versi seperti saya. Tapi kalau menurut pribadi saya, untuk rakitan sahabat kita ini sudah cukup senior, sudah cukup berpengalaman. Jadi ini tidak bisa dilakukan sembarang orang, tidak bisa dilakukan asal-asalan, penuh dengan perhitungan baru bisa mengerjakan seperti ini. Karena untuk tata letak dan lain sebagainya, ini sangat rapi sekali, sesuai dengan posisinya masing-masing. Jadi buat sahabat-sahabat yang menanyakan, Bang saya punya trafo 10 ampere menggunakan voltase 47, berapa buah elko-nya Bang? Jadi seperti ini udah pas, 10 ampere menggunakan 6 buah elko, voltase 47. Kalau untuk nilai ya terserah sahabat, mau yang 80 volt, mau yang 100 volt boleh. Tergantung dari sahabatnya lagi. Tapi kalau untuk pasnya trafo 10 ampere ya seperti ini menggunakan 6 buah elko. Jadi masing-masing menggunakan 6 buah elko, total keseluruhan 12 elko. Yang satunya ini menggunakan HCG dan yang satunya ini menggunakan Oranda. Jadi kemungkinan power ini didesain atau dirancang berbeda versi. Yang satunya mungkin, yang satunya versinya low, yang satunya versinya mid. Saya rasa seperti itu, kemungkinan seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat, seperti inilah rakitan-rakitan sahabat kita yang sudah dikerjakan oleh tidak sembarang orang yang bisa melakukan pekerjaan seperti ini. Yang jelas pekerjaan seperti ini hanya orang-orang yang profesional yang bisa mengerjakannya. Kalau untuk di bagian relay itu standar-standar aja, biasa. Mau menggunakan yang tokoan boleh, mau menggunakan buatan sendiri juga boleh. Yang jelas menurut pribadi saya, ini tidak sembarang orang yang bisa merakit sebuah power seperti ini. Ini sangat mendukung sekali untuk di bagian hasilnya. Jadi kalau sahabat-sahabat pandang di bagian tampilan depan seperti ini. Jadi biasanya kalau saya untuk di bagian trafo saya diajarkan di bagian depan, tapi kalau ini di bagian belakang. Seperti ini, sejajar maksudnya, depan satu, belakang satu. Nah, apa perbedaan antara depan dengan dijajarkan seperti ini? Ini tujuannya supaya beratnya itu sama rata antara posisi depan dengan posisi belakang. Jadi seperti inilah untuk tampilan sebuah power yang sudah dirakit, tapi akan saya upgrade total, saya bongkar semua. Dan saya susun seperti versinya saya atas dasar permintaan yang punya. Jadi seperti inilah. Jadi menggunakan kit OCL 150 watt. Seperti ini. Oke, sahabat-sahabat. Jadi saya rasa seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk mereview sebuah power rakitan sahabat-sahabat kita di luar sana. Jadi mohon maaf buat sang perakit, ini bukan kemauan saya, ini atas dasar permintaan yang punya. Jadi
Bukan berarti barang ini tidak bagus, bukan berarti barang ini tidak bisa digunakan, karena menurut informasinya barang ini dalam keadaan normal, tidak ada sedikit pun bermasalah. Ya, yang namanya konsumen itu ya bermacam-macam. Ada yang mau seperti ini, mau yang seperti ini. Yang jelas, tugas saya sesuai dengan permintaan si pemilik power ini. Jadi saya rasa sampai di sini aja dulu. Mohon maaf barangkali ada salah-salah kata. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.